Salam. Ada seorang ulama terkemuka di dunia. Dia memimpin negara Islam di Timur Tengah. Beliau mengatakan bahwa bahaya kalau kekuasaan itu, kalau politik itu tidak disertai spiritualitas. Nah ini catatan buat kita semua. Betapa penting politik itu, kekuasaan dipandu oleh spiritualitas. Spiritualitas kalau dimaknai ada aspek ketuhanan, maksudnya orang-orang politik, orang-orang yang terjun di bidang mengelola kekuasaan ini harus ingat kepada Tuhan. Mereka berasal dari Tuhan dan sekarang harus menempuh jalan Tuhan, karena kelak mereka dimintakan pertanggungjawaban oleh Tuhan. Apalagi disertai konsep innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua ini milik Allah. Jadi kekuasaan itu milik Allah hakikatnya. Bahkan kulillahumma malikal mulk, kulil mulka mimang tasya. Kekuasaan milik Allah. Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, dan Dia akan mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah hinakan siapa yang Dia kehendaki. Di tangannya lah kebaikan itu. Nah ini harus menjadi patokan kita. Jadi semua milik Allah, termasuk diri kita. Nah ini spiritual penting di sini. Kita ini berasal dari Allah. Allah yang maha sempurna. Allah sudah lengkapi diri kita ini dengan akal, dan Allah juga berikan wahyu yang ada dalam kitab itu supaya kita mengikuti jalan itu. Nah, kalau memang semua itu milik Allah, berarti apa? Ketika seseorang diberikan kekuasaan, jangan sombong. Karena Allah yang memberi. Pemilik kekuasaan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong. Nah, sebab apa? Karena banyak ceritanya. Karena Dia pemiliknya, Allah pemiliknya, Dia bisa mencabut kekuasaan itu. Kalau Allah udah cabut, nah banyak ceritanya kan. Allah hinakan orang-orang yang sebelumnya mulia karena kekuasaan. Al-Quran saja menyebut tentang tokoh Fir'aun, tentang tokoh penguasa-penguasa zaman dulu. Ada Namrud, ada pemuka-pemuka Quraisy yang Allah hinakan itu. Mengapa? Karena bersombong-sombong dengan kekuasaan. Karena kekuasaan itu dari Allah. Allah lah pemiliknya, dan Allah memberikan pedoman-pedoman ketika ketika berkuasa. Allah berikan pedoman bagaimana menjadi penguasa yang baik. Nah, buat kita umat Islam, yang menjadi contoh adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Misalnya, Nabi terhadap umatnya seperti seorang ayah terhadap anaknya. Memang Nabi Muhammad adalah seorang nabi, tapi beliau juga adalah seorang bapak. Tentu yang namanya bapak itu sayang dengan anak. Seorang bapak itu sayang dengan anak. Dia berusaha pontang-panting
mencari uang, kan itu yang namanya orang tua. Pala jadi kaki, kaki jadi pala, banting tulang, peras keringat, supaya bisa anaknya hidup layak, bisa menafkahi anaknya. Nah, begitu juga seorang pemimpin dalam hal ini, era sekarang, yakni presiden, dia pontang-panting. Bagaimana 270 rakyat Indonesia nih dalam keadaan baik. Maka bagaimana kekayaan yang ada di Indonesia ini diolah menjadi sumber yang bisa memakmurkan rakyat. Seluruh rakyat, bukan segelintir rakyat. Ya, maka itulah. Ya, seorang pemimpin dia harus bisa ya menganalisa kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia, kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia, bagaimana ini bisa diolah, bisa memakmurkan rakyat, sehingga rakyat dalam keadaan sejahtera. Nah, ini jadi seorang pemimpin tuh orang tua, yang orang tua bangga kalau anaknya sukses. Yang tentu anak memiliki watak, memiliki kepribadian, memiliki ya kemampuan serta ciri masing-masing. Nah, yang penting kita dorong, kalau memang anak ini senang di bidang ekonomi, kita arahkan dia supaya berkembang bidangnya, ekonominya. Tapi kalau memang anak kita senang di bidang kekuasaan, mau terjun di bidang kekuasaan, kita persilahkan. Kalau memang dia sudah dewasa, dia mau mengembangkan dirinya bagaimana mengelola kekuasaan. Yaitu seperti itu. Ya, terkait dengan ramai-ramainya istilah politik dinasti, tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau dinasti dalam pengertian raja-raja dahulu, ya, dia mempersiapkan putra mahkota dan dia meninggal, anak yang melanjutkan. Tentu era sekarang tidak begitulah. Ini demokrasi. Kalau demokrasi tadi itu, seorang anak itu dia harus berjuang bagaimana dia merebut kekuasaan, atau tadi itu dipercaya oleh orang banyak lalu dia didudukan. Bisa saja dia didudukan pada tempat yang tinggi. Nah, kalau saya lihat ya, anak Jokowi ini ada yang dia angkat menjadi ketua partai. Bahkan sekarang mungkin Gibran ini menjadi wakil presiden. Jadi kalau memang itu diminta, ya itu tadi itu masih kategori demokrasi. Karena di Amerika sendiri pun ya penguasa-penguasa itu melahirkan anak-anak penguasa juga. Tapi bukan seperti kerajaan, tetap anak itu berkompetisi. Dan sekarang ya kita gembira di era medsos ini, ya siapa saja dia bisa berkembang, siapa saja dia bisa menjadi penguasa. Ya, bahkan ya di Filipina sana, anak Marcos, bayangkan, kita tahu Marcos itu seperti Soeharto di Indonesia, dia sampai lari ke luar negeri karena kasus korupsi. Tapi anaknya Marcos Jr. menjadi presiden. Mengapa? Ya, berarti dia bisa mampu mengelola dirinya sehingga terpilih menjadi presiden. Karena untuk jadi presiden sekarang ya di kotak suara, bukan mengangkat dirinya atau diangkat oleh partai atau oleh siapa, tidak. Partai cuma ya menyodorkan, adapun tetap yang memilih penguasa itu adalah rakyat. One man, one vote. Nah, itulah. Nah, jadi kembali ini, ya, terima demokrasi dengan segala kelebihan dan kekurangan.
Salam.